Menyerahkan tahta pada Kusumawardhani adalah sebuah taruhan yang sangat besar bagi masa depan negara ini. Sebagai pribadi dan juga sebagai romonya, aku tidak akan memberikan sebuah tanggung jawab yang demikian berat untuk kemudian kusanggakan pada anakku. Kusumawardhani tidak mungkin diserai tanggung jawab yang berat. Aku yakin dan melihat semua kerabat juga merasakan kebenaran dari pendapatku bahwa Kusumawardhani tidak mungkin diserai tanggung jawab untuk menjadi pemimpin sebuah negara. Akan tetapi, belakangan ada hal yang aku coba memahami, adalah munculnya sebuah gagasan untuk mengawinkan Kusumawardhani dengan Wikramawardhana, adik sepupunya sendiri. Wikramawardhana lah yang kemudian nanti akan duduk di tempat dudukku ini sebagai seorang raja atas nama istrinya. Sungguh sebuah gagasan yang pintar dan cerdas. Sekarang aku bertanya, siapa pemilik gagasan itu? Siapa orang yang dengan berani-beraninya meninggalkan Hayam Wuruk sebagai orang yang paling berhak untuk menentukan dengan siapa Kusumawardhani harus bersuami? Singawardhana kini merasa punggungnya bagai diraba hantu. Singawardhana adalah orang yang merasa paling salah tingkah dalam menghadapi tudingan dari sang raja. Raja Sadwiteswari menunduk, tidak berani menengadah. Sementara Sri Sudewi yang tetap duduk bersimpuh di dekat kaki ibunya kini memamerkan wajah bekunya. Di tempat duduknya, Prabu Hayam Wuruk semakin mendidih. Sang Prabu mengatupkan barisan giginya dengan sangat kuat. Dalam keadaan yang demikian, benda apapun yang tergigit oleh sang raja pasti akan putus. Dalam amarahnya itu, sungguh Prabu Hayam Wuruk mampu menelan makanan apapun tanpa harus mengunyah lebih dulu. Lancang. Ini adalah sebuah kelancangan, lanjut Prabu Hayam Wuruk dengan penuh tekanan. Singawardhana dan Wikramawardhana kini menjadi salah tingkah. Wikramawardhana benar-benar tidak berani untuk menengadahkan kepala. Menjodoh-jodohkan Kusumawardhani dengan menyembunyikannya dariku benar-benar adalah kelancangan dan tidak menghormati aku sebagai seorang romo dari Kusumawardhani. Dipikirnya aku sudah mati. Mereka pikir aku telah menjadi bangkai. Lebih-lebih, perjodohan ini dengan sepupunya sendiri, dengan harapan Wikramawardhana yang akan ditunjuk untuk mewarisi kursiku. Mereka semua berpikir aku sudah tidak ada, sehingga urusan perkawinan anaknya harus mereka ambil alih. Wikramawardhana terkulai atas nama tubuhnya, juga harapannya berantakan. Kini mimpinya untuk menjadi orang yang paling utama di Mojopahit kini telah pupuslah sudah. Prabu Hayam Wuruk kini telah dengan telak mementahkan semua rencana yang telah disusun rapi. Raden Cakradhara atau Sri Kertawardhana kini melenguh, namun ia tidak mengeluarkan apapun meskipun Prabu Hayam Wuruk mengira romonya itu akan menyela. Prabu Hayam Wuruk kini membiarkan waktu lewat sesaat untuk berancang-ancang. Lalu, Kusumawardhani berhak memiliki kebahagiaannya.
Sekar Kedaton tidak boleh dihalang-halangi menikmati hidupnya dan membangun rumah tangganya dengan orang yang menjadi pilihannya sendiri. Siapapun pilihannya, Dyah Kusumawardhani tidak boleh mengulang kepahitan hidup Romo dan biungnya yang menjalani perjalanan rumah tangga yang aneh. Karena meskipun suami istri di sisi lain adalah juga kakak beradik, bersaudara sepupu. Bagaimana sebuah keluarga bisa terasa hangat bila berasal dari jarak pertalian darah yang sangat dekat? Kehangatan itu tidak akan pernah ada, karena yang akan muncul hanya rasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Raden Cakradhara kini mengangguk membenarkan ucapan dari sang Prabu itu, sekaligus membuka rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan, meskipun yang semula rahasia itu kemudian berubah menjadi warta basi. Rahasia yang sudah bukan rahasia lagi. Sebagai mertua, Raden Kudamerta kini merasa tidak enak. Hal senada juga dirasakan oleh Dyah Wiyat. Apalagi gagasan perjodohan itu dulu datang dari dirinya yang kemudian disetujui oleh mendiang Sri Gitarya dan juga mendapatkan restu dari mendiang Raja Patih Biksuni Gayatri. Siapa pemilik gagasan perjodohan Kusumawardhani dengan Wikramawardhana itu? Tanya sang Prabu. Tidak seorang pun kini menjawab. Siapa? Raja Sadhuhiteswari? Kaukah penggagasnya? Dyah Nirtaja Raja Sadhuhiteswari mendongak. Ia tidak menggeleng, namun tidak pula mengangguk. Yang dilakukan adik bungsu dari sang raja itu adalah menoleh kepada kakak iparnya, yaitu Sri Sudewi. Siapa? Ulang sang raja yang kini ditujukan pada istrinya. Sri Sudewi menoleh pun tidak. Sikap Sri Sudewi telah menyebabkan sang raja menjadi bertambah jengkel. Bibi tahu siapa penggagas perjodohan ngawur antara anakku dengan adiknya itu? Bila Dyah Wiyat menggeleng adalah memang benar karena ia tidak tahu. Ketika sang Prabu demikian marah, ia seperti lupa bagaimana cara menghormati mertuanya. Sang Prabu kini memandang kerabat dengan tatapan mata yang tajam dan membelejeti benak mereka satu demi satu. Akan tetapi tidak seorang pun yang bisa memberikan jawaban. Tiba-tiba sang Prabu kemudian berbalik. Kusumawardhani. Nggih Rama. Kau tahu siapa yang menggagas? Kusumawardhani merasa serba salah ketika ia melirik ibunya. Sri Sudewi melotot memberikan ancaman. Kertawardhana kini kembali terbatu-batu. Sang raja kini berbalik. Jangan-jangan emban itu, letupnya dengan ringan. Prabu Hayam Wuruk terbungkam mulutnya dan mengunyah dugaan dari romonya itu. Sang Prabu tiba-tiba manggut-manggut. Meskipun pendek, sebelah alis yang mencuat itu telah memberikan pertanda bisa menerima kecurigaan romonya. Duk Kusumawardhani, kembali sang Prabu meminta perhatian dari anaknya. Kusumawardhani merasa tidak punya pilihan lain. Benar Romo, gagasan perjodohanku dengan Dimas Wikramawardhana memang berasal dari Emban Ragaweni. Sekali lagi Prabu Hayam Wuruk terhenyak mendapati beberapa kenyataan yang tidak terduga itu. Hayam Wuruk kini sampai harus melepas mahkotanya untuk menggaruk-garuk kepalanya. Sungguh berada di luar dugaannya dan sungguh sangat sulit untuk dinalar. Peran Ragaweni yang hanya seorang emban biasa bisa demikian besar. Gagasan menjodohkan Dyah Kusumawardhani dengan sepupunya benar-benar sebuah gagasan yang luar biasa. Namun siapa yang menyangka gagasan itu hanya berasal dari seorang emban.
Seseorang yang bukan siapa-siapa, yang tidak memiliki derajat apapun itu, terbukti memiliki ludah yang sangat beracun, menyumbang kekacauan dan juga suasana yang amat tidak nyaman di istana. Dengan demikian, terlihat jelas ruang gerak yang diberikan oleh sang permaisuri pada emban itu sangatlah besar. Pengaruhnya juga demikian besar hingga sang Sekar Kedaton demikian ketakutan ketika berada dalam cengkeramannya. Hari ini Ragaweni terpergok menampar anaknya. Lalu bagaimana pada hari-hari sebelumnya? Prabu Hayam Wuruk merasa ngeri ketika membayangkan anak gadisnya pasti mengalami hal-hal yang sangat buruk di sepanjang usianya. Gagasan keparat, gagasan yang kelewatan, dan sama sekali tidak menghormatiku. Sebagai seorang Romo yang paling berhak, dengar kalian semua. Siapa yang akan menjadi suamiku Sumawardhani adalah hak dari Sekar Kedaton sendiri, dan juga hakku untuk merestuinya. Mulai saat ini, apabila masih ada pihak-pihak yang memaksa untuk menjodohkannya dengan Wikramawardhana, aku akan menggantung Wikramawardhana dengan tanganku. Semua orang yang mengetahui rencana busuk itu, tetapi dengan sengaja menyembunyikannya dariku, maka mereka juga aku anggap bersalah. Keputusan telah dijatuhkan ibarat Sabto Pandito Ratu. Ucapan raja adalah hukum yang harus dijalankan tanpa bisa ditawar lagi. Ayunan demi ayunan berkekuatan dahsyat telah menghantam dada setiap yang hadir. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa merasa tidak nyaman karena itulah untuk pertama kalinya Hayam Wuruk kehilangan rasa hormat padanya. Hayam Wuruk masih akan berbicara lagi. Masih banyak cadangan sumpah serapah yang harus ia lontarkan. Akan tetapi sebuah kegaduhan kini terjadi dan memecah perhatiannya. Para emban yang semula menempatkan diri bersiaga di luar Manguntur tiba-tiba berdiri berlarian menuju tengah lapangan. Prabu Hayam Wuruk dan segenap kerabat kini menoleh. Pembicaraan kemudian terhenti. Adalah Mahapatih Gajah Enggon yang mendapat laporan dari seorang prajurit, kemudian segera mendekati pertemuan Bahum Narendra sambil menunggu isyarat yang mungkin akan diberikan kepadanya. Dugaan Mahapatih Gajah Enggon benar. Sang Prabu kemudian memberikan isyarat tangan meminta kepadanya untuk mendekat. Ada apa itu, Paman? Hamba Gusti, Emban Ragaweni berniat untuk bunuh diri. Prabu Hayam Wuruk memandang patihnya dengan tajam. Matanya sedikit menyipit namun tidak berkedip. Keterangan yang diberikan Gajah Enggon itu mampu mengagetkan segenap Sabta Prabu dan memberikan sumbangan panas, menyebabkan tatak rambat Balimanguntur yang telah mendidih itu semakin mendidih. Berita tentang Emban Ragaweni yang mau bunuh diri telah menyebabkan Sri Sudewi menjadi gelisah. Mati, Paman? Belum, Gusti. Prabu Hayam Wuruk kini memandang istrinya. Seharusnya dia mati. Dengan demikian, aku tidak perlu merasa menanggung dosa. Telah memberi perintah hukuman mati kepadanya. Emban Ragaweni kini tergeletak tidak sadarkan diri. Namun apabila Emban Perawan tua itu berharap akan memperoleh kematian dengan apa yang dilakukannya, keinginan itu tidak menjadi kenyataan. Benturan kepala dengan dinding kandang memang cukup keras, namun tidak cukup mampu untuk memisahkan nyawa dari tubuhnya. Mungkin Emban yang belum bersuami meskipun berwajah cantik dan telah berusia di atas 40 tahunan itu sebenarnya takut mati. Maka lampus diri yang dilakukannya hanya dengan setengah hati. Mati? Tanya seorang prajurit. Prajurit yang lain kini hanya menggeleng. Belum,
itu masih hidup. Lihat itu nafasnya. Ayunan kepalanya ke dinding belum cukup kuat untuk meretakan tulang tengkoraknya. Kalau ia minta tolong padaku, aku jamin apa yang diinginkannya pasti akan terkabul. Dengan segera, kerangkeng bekas kandang macan itu menjadi tontonan bagi siapapun. Para prajurit berhamburan berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Dengan cepat, berita itu segera menyebar kemana-mana. Ada berita apa yang akan kau sampaikan padaku? Tanya Biniaji ketika melihat wajah tegang dari Emban Tarangsri dan Tritandi yang datang mendekatinya. Bersamaan waktu kedua emban itu kemudian menyembah. Hamba Gusti, Emban Ragaweni mencoba bunuh diri. Terkejut kini Biniaji. Apa? Emban Ragaweni sedang mencoba bunuh diri, Gusti. Hening kini menyapa istana kediaman garwo Anim Biniaji. Bre Wirabumi yang berada dalam keadaan basah kuyup karena keringat itu kemudian terusik perhatiannya. Ada apa? Tanya pemuda tampan itu sambil menghentikan langkahnya. Biniaji kini melambaikan tangan dan meminta agar Wirabumi mendekatinya. Emban Ragaweni bunuh diri. Bunuh diri? Wirabumi kini terkejut. Benar, Gusti. Emban Ragaweni mencoba bunuh diri. Apa dia mati? Kemungkinan mati, Raden. Bre Wirabumi yang sudah sangat berkeringat setelah melakukan olah tubuh itu kemudian mendekat ke jendela. Dengan menggunakan sebuah kapak, Bre Wirabumi telah mengerjakan pekerjaan yang mestinya menjadi tanggung jawab para abdi. Setumpuk kayu telah dibelah-belah menjadi kayu bakar. Ada kalanya untuk menjaga kebugaran tubuhnya, Wirabumi berlari mengelilingi alun-alun di depan Manguntur sampai berkali-kali. Menyedihkan sekali nasib emban itu. Ucapan Wirabumi itu telah menyebabkan Emban Tarangsri dan Tritandi saling memandang. Tetapi orang itu yang telah menghina Raden, telah merecehkan Raden, kata Emban Tarangsri. Wirabumi berbalik dan tersenyum. Menghina yang mana? Tarangsri nyaris mengemukakan isi hatinya. Namun Tarangsri kemudian bergegas menutup mulut dengan tangan kirinya. Soal nama Menak Jinggo itu, aku tidak memikirkannya. Aku bahkan mulai merasa nyaman dengan nama Menak Jinggo. Menak berarti bangsawan. Jinggo adalah warna raut wajahku, wajah raksasa. Bre Wirabumi tertawa pendek seperti mentertawakan sesuatu yang tidak jelas. Namun niat Wirabumi untuk mengayunkan langkah kakinya ke Pakiwan tertunda karena terpancing perhatiannya oleh seekor kuda yang datang berderap. Raden Gajah kini melangkah bergegas setelah meloncat turun dan mengikat kudanya. Wirabumi kemudian menjemput kerabatnya itu. Membawa berita penting apa? Emban Ragaweni bunuh diri. Ya, tapi tidak mati. Berita dari Gajah Narapati itu lebih mengagetkan. Emban Tarangsri dan Tritandi yang membawa berita awal itu kini saling memandang. Laporan yang mereka sampaikan adalah simpulan yang rupanya terlalu dini. Biniaji kemudian mendekat. Gajah Narapati memberikan hormatnya melalui membungkuk dan menyembah. Tidak perlu berjongkok, berdiri saja. Jadi Emban Ragaweni tidak mati. Bre Narapati kini mengangguk. Benar, Bibi. Sudah ada yang mengurusnya.
Bagaimana keadaannya? Pertanyaan Biniaji itu terasa aneh. Sejenak Gajah Narapati tertegun. Apa kau melihat secara langsung bagaimana keadaannya? Gajah Narapati kembali mengangguk. Ceritakan. Bibi, ia masih bernafas dalam keadaan tergeletak dan kini menjadi tontonan. Bibi benar, tidak seorang pun yang peduli. Semua orang tidak ada yang berani menolong karena takut akan murka sang Prabu. Jadi tidak ada yang menolong. Kenapa tidak ada yang menolong? Kalau tidak ditolong, emban itu bisa benar-benar mati. Kenapa semua orang tiba-tiba berubah kehilangan kemanusiaannya? Pertanyaan itu menyebabkan raut muka Tritandi berubah. Namun Tarangsri tidak bisa menerima pendapat itu begitu saja. Mohon ampun Gusti, mengapa harus ditolong? Biar saja emban itu mati. Emban Ragaweni telah banyak melakukan perbuatan jahat. Selama ini ia telah banyak menimbulkan masalah. Juga banyak masalah terhadap Gusti Putri. Ia juga telah melecehkan Raden Wirabumi dengan julukan yang sangat menghina. Emban Ragaweni mati. Menurut hamba, memang itulah sepatutnya. Biniaji yang sedang membelakangi emban Tarangsri itu kemudian berbalik dan melotot. Namun tidak ada kata-kata apapun yang keluar dari mulutnya. Biniaji kemudian berjalan mondar-mandir sambil tangan kirinya memegang dagu. Kalian semua ikut aku, kata Biniaji dengan tiba-tiba. Biniaji adalah anak seorang Brahmana yang pernah tinggal di Teluk Pangpang yang diketemukan Prabu Hayam Wuru ketika sedang melakukan perjalanan ke Semandung di ujung timur tanah Jawa itu. Sebagai anak Brahmana, Biniaji mendalami dan sangat memahami sikap hidup romonya yang lebih mengedepankan kedamaian dan tolong-menolong. Tidak peduli pertolongan itu harus segera diberikan kepada orang yang menjahatinya. Tidak terhitung entah berapa kali emban Ragaweni melakukan tindakan jahat itu kepadanya. Raden Gajah Narapati dan juga Bre Wirabumi menempatkan diri di kanan dan kiri sambil menyesuaikan lebar langkah ayunan kaki dari Biniaji. Apa yang disampaikan Raden Gajah Narapati itu benar. Dari kejauhan terlihat banyak orang yang bergerombol mengiringi kerangkeng bekas kandang macan untuk melihat keadaan emban Ragaweni yang dikabarkan berusaha untuk bunuh diri. Kehadiran Biniaji sejak dari kejauhan telah menyita perhatian banyak orang. Lihat itu, Karwanem datang bersama Raden Wirabumi, bisik seorang emban. Segenap prajurit, para emban dan abdi dalam yang menjadikan emban Ragaweni sebagai tontonan kemudian bergegas menyibak melihat Karwo Anem sang Prabu datang. Apa yang terjadi? Tanya Wirabumi bersikap seolah tidak tahu. Bunuh diri Raden. Mengapa tidak segera ditolong? Mengapa kalian semua diam? Ucapan yang dilontarkan itu telah mengagetkan sekaligus juga terasa aneh. Buka pintunya. Ia harus segera ditolong. Beberapa orang prajurit kini bergegas membuka pintu kerangkeng bekas kandang macan itu dan memberi kesempatan kepada Biniaji yang bergegas masuk dan langsung memeriksa keadaan dari emban yang bernasib sial itu. Sang Karwo Anem Biniaji kini melihat emban Ragaweni memang masih hidup. Nafasnya mengalir tenang, akan tetapi darah yang mengalir dari luka di keningnya telah membasahi wajahnya. Wirabumi, dan kau juga Gajah Narapati. Kalian berdua pondong Ragaweni ini dan bawa pulang.
kata Bini Haji. "Aku yang akan merawatnya." Dengan cekatan dan tidak perlu mempersoalkan lagi, Bre Wirabumi dan Gajah Narapati kemudian bersama-sama mengangkat tubuh Emban Ragaweni dan kemudian dibawa keluar. Akan tetapi niat Bini Haji itu ada yang menghadang. "Ada apa?" tanya Bini Haji. Senopati Kuda Narapatya meskipun menghalang-halangi, namun ia tidak lupa dengan siapa kini ia berhadapan. Ia kemudian menyembah. "Mohon ampun Gusti, Emban Ragaweni akan dibawa kemana?" "Emban Ragaweni adalah seorang pesakitan yang akan menjalani hukuman mati atas perintah Sang Prabu. Emban Ragaweni tidak boleh dibawa keluar." Dengan tatapan mata yang tajam, Bini Haji kini balas memandang. "Dengan keadaannya, ia harus dibiarkan tidak ditolong?" balas Bini Haji dengan sangat lugas. Senopati Narapatya kini bingung. "Di mana letak rasa kemanusiaanmu?" Bini Haji kemudian memberi isyarat pada Senopati Kuda Narapatya untuk kemudian minggir. Namun Senopati Narapatya bergeming pada sikapnya. "Minggir!" Kembali Bini Haji membentak dengan suara yang keras. Senopati Narapatya tidak punya pilihan lain kecuali kini ia harus menuruti permintaan itu. Apalagi saat dengan isyarat mata dan goyangan kepalanya, Bre Wirabumi juga meminta Senopati Kuda Narapatya untuk minggir. Kuda Narapatya yang merasa berkepentingan dengan kematian Emban Ragaweni akhirnya hanya bisa memandang dari belakang. Gonjang ganjing sejak pagi hingga merambat pada siang itu dengan telak-telak menjadi bahan gunjingan bagi siapapun. Para emban menggunjingkan dengan sesama emban dan juga abdi istana. Pun demikian dengan para prajurit, menjadikannya sebagai sebuah pembicaraan yang hangat. Tidak kurang, semua orang memandang aneh sikap Bini Haji. Semua orang sibuk terperangah, tidak menduga dalam keadaan yang demikian ada orang yang bersikap melawan arus. "Ternyata Gusti Bini Haji itu berarti baik," bisik seorang emban pemilik rambut panjang. Emban muda di sebelahnya yang merasa dirinya cukup cerdas dalam memandang berbagai persoalan dengan segera tersenyum sinis. "Maksudmu?" Emban yang melontarkan pendapat itu dengan segera mengerutkan kening. Ia merasa apa yang ia ucapkan sudah cukup jelas. "Yang kukatakan sudah cukup jelas. Gusti Bini Haji itu ternyata berhati baik." Ucapan itu telah menyebabkan emban di sebelahnya tertawa pendek, jenis tawa yang agak melecehkan. "Kau bodoh." Emban berambut panjang itu terbelalak. Ia tersinggung dikatakan bodoh. "Apa maksudmu mengatakan aku bodoh? Sembarangan saja kalau kau ngomong." Emban teman bicaranya itu kini memandang ke kejauhan. "Kau bodoh karena tidak melihat persoalan lebih jauh. Tidakkah kau lihat saat ini di istana sedang terjadi persaingan tajam antara istana kiri dan kanan? Garwo Anem berbuat baik dan terlihat mulia itu hanya luarnya saja. Ia sedang membangun citra agar ia kelihatan baik. Dengan cara seperti itu, Sang Prabu akan melihat istri mudanya itu memiliki hati emas. Segenap rakyat akan menganggap Garwo Anem juga berhati emas. Bahkan aku menduga Bini Haji pasti menentang rencana suaminya yang akan menghukum mati Ragaweni. Kau mau tahu kenapa? Itu agar Garwo Anem terlihat memiliki hati yang bersih. Jadi jangan gampang menduga Bini Haji itu memiliki hati yang baik.
Dibungkus dengan cara bagaimanapun, Bini Haji itu tetap perempuan jahat. Ia telah mengganggu rumah tangga dari sang Prabu dan permaisurinya. Itu adalah sebuah kejahatan. Tidak ada perempuan jahat yang melebihi pengganggu dan juga perusak ketenangan rumah tangga orang lain. Jawaban yang ternyata memang cerdas dan bisa diterima nalar itu telah menyebabkan emban yang berambut panjang termangu. Ia kini tidak bisa membantahnya. Jadi begitu. Ya, menurutmu Bini Haji akan mengusulkan pada sang Prabu agar Emban Ragaweni diampuni? Setidaknya Bini Haji pasti akan mengusulkan untuk jangan dihukum mati. Mungkin jenis hukuman yang lain dengan cara yang halus seperti itu. Bini Haji tengah berusaha untuk memenangkan perannya. Orang pun akan menilai Bini Haji layak untuk menjadi seorang permaisuri. Dan Gusti Putri Sudewi memang layak untuk dilengsarkan. Emban yang berambut panjang itu berpikir dengan keras. Bagaimana kenapa? Wajah emban yang berambut panjang itu kini berubah tegang. Bagaimana dengan nasib Emban Ragaweni nantinya? Pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan sederhana. Namun pertanyaan yang sederhana bagi kedua emban itu berubah menjadi sangat tidak sederhana karena ke depan nasib Emban Ragaweni benar-benar tidak jelas. Entah bagaimana sikap Emban Ragaweni saat mengetahui nyawanya justru diselamatkan oleh Bini Haji, atau bagaimana pula sikap Garwo Padmi Prameswari melihat pesaingnya yang sangat dibencinya itu justru telah menyelamatkan embannya yang sedang berada di ujung tanduk. Boleh jadi nasib Emban Ragaweni akan jauh lebih buruk dari hukuman mati itu sendiri.